Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Budi Nugraha. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan sepintas tentang definisi kebijakan publik dan tahapan kebijakan publik, kali ini kita bakal kupas kembali lebih dalam atau lebih detail mengenai definisi dan tahapan. Oke, langsung saja teman-teman. Saya di sini sudah menyiapkan atau mengumpulkan beberapa teori mengenai kebijakan publik. Bisa dilihat ada teori dari Wendun. Di sini saya meng-highlight beberapa kata tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dalam bidang masalah yang luas. Misalnya pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, urbanisasi, dan lain-lain. Oke, kita highlight dua kata tindakan oleh instansi pemerintah. Teori kedua yang diungkapkan oleh Georg Peter, di sini ada sama, saya meng-highlight tiga kata. Pertama, tindakan pemerintah ya yang baik dilakukan sendiri atau melalui lembaga. Di sini ada kata tindakan pemerintah sendiri atau melalui lembaga lain yang mempengaruhi kehidupan publik. Selanjutnya teori yang diungkapkan oleh TRD. Di sini apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Ada kata pemerintah. Selanjutnya teori-teorinya. Ada teori George Edward. Ini salah satu ahli kebijakan ya. Apa yang dilakukan, dikatakan, dan dilakukan. Apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Jadi ada kata dikatakan dan dilakukan untuk apa atau oleh siapa? Oleh pemerintah untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Teori selanjutnya, David Easton juga teori sini mengatakan ada kata pemerintah, terus masyarakat, pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. Sama ya, masih ada kata pemerintah, masyarakat, dan pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jadi secara umum tidak ada definisi yang dapat diterima secara umum ya. Pendefinisian kebijakan publik harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dimaksud karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahapan implementasi dan evaluasi, sehingga definisi yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Nah, kemarin dari beberapa teori kita mengambil 3 implikasi sebagai poin-poin dasar dalam pengertian kebijakan publik. Di antaranya satu, tindakan pemerintah yang sah. Kalau kita tadi lihat beberapa teori, dari setiap teori pasti ada kata pemerintah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang sah. Jadi, kebijakan publik adalah tindakan yang sah oleh pemerintah yang diatur dalam regulasi. Adapun tindakan yang tidak dilakukan itu belum bisa dapat, atau tindakan yang dilakukan yang tidak diatur secara sah itu belum dapat disebut kebijakan publik. Namun di ilmu kita ada yang namanya diskresi. Diskresi itu adalah keputusan pemerintah atau pejabat yang tidak diatur dalam regulasi tetapi untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Jadi itu adalah kebijakan serentak atau kebijakan secara otoritas ya, secara power itu langsung dilakukan oleh suatu pejabat karena untuk menyelesaikan permasalahan. Kita dapat menjelaskan lebih detail tentang tentang
diskresi. Oke, di video selanjutnya. Yang kedua adalah mengikat masyarakat. Seperti dijelaskan sebelumnya, suatu aturan yang digulirkan itu otomatis mengatur masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi, mau tidak mau ketika suatu aturan digulirkan, kita sebagai masyarakat terikat oleh aturan tersebut dan harus mematuhi atau melaksanakan aturan-aturan yang sudah disahkan. Yang ketiga, memiliki tujuan. Tentunya tadi di beberapa teori disebutkan bahwa tindakan pemerintah itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Oke, jadi kebijakan publik dibuat itu pastinya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Tentunya di sini adalah untuk menangani suatu konflik atau permasalahan di masyarakat. Yang keempat, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Suatu kebijakan disusun atau dibuat harus berdasarkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan karena berdasarkan kepentingan golongan tertentu. Nah, ini kita bakal bagaimana memikirkan bagaimana upaya kita agar suatu kebijakan itu tetap dirumuskan sesuai kepentingan masyarakat. Ini 4 poin implikasi dari semua definisi. Semoga teman-teman dapat memahami. Sekali lagi, kalau teman-teman butuh literatur atau literasi yang lebih lengkap, silahkan teman-teman cari di literasi yang berbicara tentang kebijakan publik atau administrasi publik. Oke. Ini berbicara tentang proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik ini sangat rumit, sangat kompleks karena di dalamnya kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan kita harus menangani permasalahan itu dengan memunculkan suatu kebijakan publik. Saya kembali memaparkan contoh dari tahapan kebijakan publik. Di sini ada tahapan kebijakan publik yang diungkapkan oleh William Dunn. Ya, ada 5 tahapan. Penyusunan agenda, setelah itu formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan terakhir adalah evaluasi kebijakan. Tidak jauh berbeda yang saya ungkapkan sebelumnya. Ada juga tahapan kebijakan ya dari salah satu pakar kebijakan. Di sini ada sekitar 5 tahap. Kita coba lihat penyusunan. Penyusunan ini, penyusunan agenda, mengumpulkan isu-isu yang menghasilkan agenda pemerintah, pembahasan suatu permasalahan, dan diikuti nantinya menjadi formulasi dan legitimasi. Jadi setelah dibahas oleh pemerintah atau oleh badan legislatif, itu menghasilkan formulasi dan disahkan secara kebijakan atau legitimasi kebijakan. Yang akan menghasilkan suatu kebijakan ya yang sudah disahkan, dan kebijakan yang sudah disahkan itu harus menghasilkan aturan yang dilaksanakan atau implementasi kebijakan. Setelah implementasi kebijakan dilaksanakan, diperlukan tindakan kebijakan. Jadi ditindaklanjuti apakah kebijakan ini berjalan atau efektif tidaknya ini kebijakan, atau dampak bagaimana ini kebijakan dilakukan, sehingga harus dilakukan evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Ya, sama ya. Jadi setelah dilaksanakan harus ada evaluasi terhadap implementasi ini, terhadap apakah ini kebijakan berjalan dengan semestinya, apakah dampak kebijakan ini luas atau efektif tidaknya ini kebijakan, mengarahkan ke kinerja dan dampak kebijakan. Nah, sehingga setelah dievaluasi, nantinya kita bakal memunculkan strategi baru atau kebijakan baru untuk menangani masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan oleh kebijakan yang sudah dibuat, sehingga harus menghasilkan kebijakan baru atau strategi baru. Juga sama, proses kebijakan yang dipaparkan oleh Thomas Lee, ya, ada identification of policy problem. Setelah itu agenda setting sama, terus formulasi dirumuskan kebijakan, setelah itu dirumuskan disahkan, evaluasi legitimation, setelah itu setelah disahkan dan diterapkan implementation
atau policy implementation. Setelah dilaksanakan, tentunya harus ada tahap policy evaluation, jadi penilaian kebijakan. Oke teman-teman, ada 3 tahapan mengenai kebijakan publik. Coba kita kupas lebih dalam proses tahapan. Nah, ini saya sudah membuat siklus kebijakan. Oke. Di sini pertama disebutkan ada penyusunan agenda. Nah, jadi dalam penyusunan agenda ini, policy marker atau pembahas kebijakan membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak ditangani. Ya, jadi meskipun banyak masalah yang masuk dalam agenda pemerintah, namun tidak semua dapat mencapai atau menjadi status agenda. Jadi pemerintah atau badan legislatif atau badan perumus kebijakan itu meskipun menerima banyak masalah, tetapi tidak semua masalah itu menjadikan status agenda atau pembahasan dalam tahapan selanjutnya. Ahli kebijakan publik mengakui bahwa penyusunan agenda merupakan suatu tahapan yang amat sulit ya dalam kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yang terlibat dan bervariasinya kepentingan yang mereka wakili. Nah, seperti sebelumnya saya tekankan bahwa kenapa kebijakan publik menimbulkan polemik, karena kebijakan-kebijakan dibuat itu tidak 100% mewakili kepentingan masyarakat. Kadang-kadang hanya mewakili golongan tertentu saja dalam menyusun kebijakan publik. Jadi itu ya sekilas tentang bagaimana sih proses penyusunan agenda. Pembahasan masalah ya di sini ya. Pendidikan adalah pembahasan masalah. Namun meskipun masalahnya banyak, tidak semua masalah menjadikan status agenda. Setelah itu pada tahap formulasi. Nah, di sini tahapan formulasi ada beberapa agenda ya. Tapi secara garis besar adalah pengumpulan solusi atau memunculkan strategi. Jadi di tahapan formulasi ini, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan teman-teman. Ya, setelah dibahas, setelah masuk, lalu masalah tersebut didefinisikan untuk dicari alternatif pemecahan yang terbaik. Jadi setelah masuk masalah, pembahasan para perumus kebijakan itu mendefinisikan untuk mencari alternatif apa untuk yang baik ya, yang paling baik untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu ya, dibuatlah banyak alternatif untuk penyelesaian masalah. Jadi dibuat beberapa alternatif, masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih. Sebanyak-banyaknya pembuat kebijakan itu mengumpulkan alternatif, nanti dipilih mana alternatif yang terbaik. Setiap aktor kebijakan ini akan bersaing untuk menentukan alternatif. Nah, jadi para dewan-dewan yang mengaku bahwa mereka adalah wakil rakyat ya di Senayan, mereka mengumpulkan banyak alternatif dan mereka bersaing teman-teman untuk menentukan alternatif. Makanya kita sering lihat di berita-berita bahwa banyak terjadi kegaduhan dalam sidang paripurna karena setiap individu bersaing untuk memunculkan alternatif yang terbaik untuk untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Nah, jadi di tahapan formulasi ini cukup rumit, cukup kompleks karena para pembuat kebijakan atau di sini yang mengaku wakil rakyat katanya yang Senayan bersaing untuk memunculkan alternatif yang paling baik dalam menangani masalah yang sudah menjadikan agenda. Setelah itu tahapan ketiga disebutnya adopsi. Oke. Adopsi ini pemilihan solusi ya. Bisa formulasi setelah mengumpulkan alternatif bersaing dan barulah sekarang mengadopsi atau memilih solusi terbaik. Dari banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan para aktor, teman-teman. Misalnya mayoritas legitimasi atau konsensus antar aktor. Jadi setelah pemilihan alternatif disepakati, adapun mekanismenya banyak, ada voting, ada musyawarah. Nanti bakal kita bahas lebih detail mengenai proses sidang atau proses
formulasi ini. Nah, setelah adopsi tentunya ada implementasi. Implementasi itu adalah pada tahap ini kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan alternatif administrasi tadi sumber daya. Oleh unit-unit yang memobilisasi berbagai kepentingan. Jadi dilaksanakan oleh, saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa pada tataran implementasi ini masuk pada tataran eksekutif, yaitu pemerintah melaksanakan aturannya untuk dipatuhi dan dilaksanakan juga oleh masyarakat. Ini di tataran eksekutif. Di sini bisa jadi kebijakan ini memperoleh atau memperoleh dukungan dari pelaksana, dari para pelaksana, baik itu dari aparatur sebagai pelaksana kebijakan atau masyarakat sebagai penerima kebijakan. Namun informasi konsekuensinya sekarang dan dari masa lalu diterapkan alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. Tapi di dalam implementasi ini juga bakal menimbulkan kendala-kendala. Makanya ada tahapan terakhir yang disebut oleh kita kenal evaluasi atau penilaian kebijakan. Dalam penilaian kebijakan ini dan evaluasi ini, kebijakan yang telah diimplementasikan kemudian dinilai untuk melihat sejauh mana atau tingkat keberhasilan kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah untuk meraih dampak yang diinginkan. Ya, itu salah satu poin penilaiannya. Terus juga dalam evaluasi perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Ya, dan informasi yang mengenai kinerja atau hasil dari kebijakan publik bakal menghasilkan informasi kinerja aparatur atau para eksekutif dalam menjalankan implementasi kebijakan. Jadi kalau kita di dunia akademisi itu, kalau kita meneliti tentang kebijakan, fokus masalahnya ada dua. Ada yang disebut dengan unsuccessful. Jadi di sini berbicara bahwa apakah kebijakan ini sukses diterapkan atau tidak. Dan fokus masalah yang kedua adalah dampak kebijakan. Bagaimana dampak kebijakan ini yang sudah dilaksanakan terhadap permasalahan yang ditangani. Jadi dua fokus itu biasanya kita sebagai akademisi atau peneliti dalam meneliti kebijakan publik. Dalam tataran evaluasi ini tentunya bisa dievaluasi oleh akademisi, peneliti, ya, meneliti tentang kebijakan publik. Makanya kalau teman-teman melihat tesis, skripsi, tesis atau disertasi mengenai kebijakan publik, pasti banyak ditemukan judul-judul yang redaksinya implementasi kebijakan A dalam A. Berarti itu para akademisi sedang meneliti satu kebijakan. Banyak sekali teori-teori untuk menjadi visual analysis dalam penelitian kebijakan. Teori-teori yang dikenal adalah yang paling adalah teori Edward III atau Edward III, karena di sana menjadi tolak ukur dalam implementasi kebijakan itu ada 4 dan sangat mudah dipahami indikatornya. Di antaranya di sana ada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Nah, ini yang bakal kita bahas di video selanjutnya, bagaimana cara kita meneliti atau membuat karya ilmiah tentang pengujian atau penilaian kebijakan publik. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Simak terus, ikuti terus channel kita ya. Saya kasih informasi saja, di channel kita itu ada 3 segmentasi atau 3 playlist. Pertama tentang perhotelan. Ini bakal dibahas oleh istri saya, bagaimana detail perhotelan, kinerja orang perhotelan, bagaimana sistem di perhotelan itu. Terus ada juga bola-bola activity, itu berbicara tentang kegiatan anak teman-teman. Jadi bakal ada sharing video tentang kegiatan-kegiatan anak saya. Dan mungkin meskipun kami itu bukan pakar psikologi anak atau ahli parenting, tapi kami mencoba share bagaimana kami cara mendidik kemandirian anak. Dan tentunya playlist yang ketiga ini saya mengisi tentang politik dan sosial politik, yang fokus nanti bakal membahas sesuai basic pendidikan saya adalah kebijakan publik. Oke teman-teman, sekian, terima kasih banyak sekali lagi, tetap stay tune di YouTube kita.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, dukung channel kita. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.